Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Betty Kusumaningrum. Saya adalah dosen S1 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Aljabar Linier. Mata kuliah Aljabar Linier merupakan mata kuliah yang diberikan pada semester dasar, yaitu semester 3 dengan jumlah 3 SKS. Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep ruang faktor umum, ruang bagian, kebebasan linier, ketidakbebasan linier, basis dan dimensi, ruang baris dan ruang kolom matriks, ruang hasil dalam, transformasi linier, nilai dan faktor. Perkuliahan dilaksanakan dengan sistem AMON yang mengutamakan student center learning dengan pendekatan 3M, MITENI, MIROKE, dan MANDI. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan diskusi dan team-based project. Kemampuan yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan matriks dan determinan dengan penuh tanggung jawab, mandiri, dan mengaplikasikan konsep tersebut dengan tetap, mantap, dan aman. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan ruang vektor secara mandiri, bermutu dan terukur sesuai dengan ajaran MITENI, MIROKE, dan MANDI. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan ruang hasil kali dalam dan mampu menguasai serta mengaplikasikan konsep tersebut dalam pembelajaran dengan memanfaatkan iptek. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan nilai eigen dan vektor eigen dengan penuh tanggung jawab, kreatif, mandiri, dan bermutu. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menentukan transformasi linier dengan penuh tanggung jawab, kreatif, dan mandiri. Materi pembelajaran dalam perkuliahan Aljabar Linier ini adalah untuk pertemuan pertama, matriks dan iterasi pada matriks, pertemuan kedua, determinan matriks, pertemuan ketiga, inverse matriks, pertemuan keempat dan kelima, penerapan matriks pada sistem sama linier, pertemuan 6 dan 7, ruang vektor, subruang vektor, bebas linier dan bukan linier, membangun dan merancang. Untuk pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 yang dipelajari adalah basis dan dimensi. Pada pertemuan 10 hasil kali dalam dan algoritma Gram-Schmidt. Pertemuan ke-11 transformasi linier. Pertemuan ke-12 kernel dan ring. Pertemuan ke-13 dan 14 nilai dan vektor eigen. Pertemuan ke-15 diagonalisasi matriks dan pertemuan ke-16 adalah ujian. Sistem perkuliahan dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom atau Google. Untuk mendukung proses perkuliahan digunakan juga PMS yang difasilitasi oleh Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang disebut dengan SIPEDAR atau Sistem Informasi Pembelajaran Daring. SIPEDAR digunakan untuk membagi LTS, kontrak perkuliahan, modul yang digunakan kepada mahasiswa. Selain itu juga digunakan untuk kelengkapan tugas, pengumpulan UTS, dan pengumpulan tugas. Untuk sistem penilaian mata kuliah Aljabar Linier dibagi menjadi 3, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga nilai. Untuk penilaian pengetahuan terdiri dari tugas dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 25%, dan UAS dengan bobot 30%. Untuk penilaian keterampilan terdiri dari penilaian unjuk kerja atau presentasi dengan bobot 12%, dan penilaian lain meliputi kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa dengan bobot 10%. Untuk penghitungan nilai yaitu menggunakan komisi 10% rank, 15% ditambah 25% UTS dan ditambah 30% akan merupakan nilai akhir yang ditarik mahasiswa dan merupakan penilaian keahlian mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan ini merupakan total penilaian tugas mahasiswa selama semester. Dan UTS merupakan nilai ujian tengah semester plus merupakan nilai ujian akhir. Selanjutnya saya akan menunjukkan video pengajaran kuliah Aljabar. Pagi semuanya, salam dan bahagia.
Selamat pagi, Bu. Salam. Ya, gimana kabarnya hari ini, sehat? Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu jaga kesehatan, terlebih bagi kalian yang merayakan ibadah puasa. Jadi tetap dijaga kesehatannya. Untuk perkuliahan hari ini, saya mau presensi dulu. Apakah semuanya sudah hadir? Ada yang belum hadir hari ini? Sepertinya ada yang belum hadir, Bu. Oh, ada yang belum hadir ya? Tidak apa-apa Mbak, nanti sambil kita tunggu ya, nanti saya akan melakukan presensi lagi di akhir perkuliahan atau di tengah juga nggak apa-apa, nanti sambil saya pantau siapa mahasiswa yang belum hadir. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang aljabar linier. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Belum, Ibu. Belum ya. Untuk RPS, ini sudah saya share materinya, kemudian kita masuk ke modulnya. Nah, saya share screen dulu ya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Iya, Sudah, oke. Bu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai subruang. Ya, jadi kalian kan pertemuan sebelumnya sudah mempelajari apa itu ruang vektor. Ya, nanti akan saya ini ya bahas kembali apa itu ruang vektor. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang ruang vektor dan sub ruang vektor. Jadi materi yang titik 2.2 dan 2.3. Nanti kalian bisa membuka juga modul yang sudah saya kirim lewat WA group untuk kalian baca-baca juga. Ya. Sebelumnya saya mau mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari mengenai ruang vektor ya. Ruang vektor. Nah, saya mau melihat apakah kalian masih ingat dengan materi yang sudah dipelajari seperti itu ya. Ya. Ada materi sebelumnya kita kan sudah membahas vektor. Gimana Mbak? Oh, kepencet ya. Ya, pada materi sebelumnya kita telah membahas vektor pada ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3, di mana masing-masing itu disimbolkan dengan R2 dan R3. Jadi untuk ruang dimensi 2 disimbolkan dengan R2, dan untuk ruang dimensi 3 kita simbolkan dengan R3. Nah, pada bab ini kita akan membahas vektor pada ruang yang lebih bersifat umum, yaitu vektor pada ruang berdimensi n yang disimbolkan dengan Rn. Jadi ruang vektor itu kan ada banyak dimensi, ada dimensi 2, ada dimensi 3, ada dimensi 4, dan lain seterusnya. Kalau ruang dimensi 2 berarti nanti namanya R2, ruang dimensi 3, R3, dan seterusnya. Nah, apabila ada n dimensi, maka nanti namanya adalah Rn atau ruang dimensi n gitu ya. Kemudian di sini untuk definisi, jadi suatu n dikatakan suatu bilangan bulat positif, maka tupel n berurutan adalah suatu urutan dari n bilangan real. Ya, jadi ada di dalam ruang vektor itu ada A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Nah, itu yang namanya dengan ruang dimensi n. Nah, umumnya istilah tupel n berurutan itu dikatakan untuk n lebih dari 3 dan disebut dengan pasangan berurutan, gitu ya, kalau n-nya sama dengan 2. Sedangkan untuk n sama dengan 3 itu namanya apa? Kalau n sama dengan 2, n-nya sama dengan 2 itu kan namanya pasangan berurutan.
Kalau N-nya itu sama dengan 3, jadi di dalamnya itu ada A1, A2, A3, maka itu disebut dengan, ada yang masih ingat? Triple Apa namanya? berurutan, Bu. Ya, triple berurutan. Jadi karena ada 3 namanya triple berurutan, ya. Ya, berarti masih ingat dengan materi yang sudah dipelajari. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada materi, mana tadi ya? Nah, ruang vektor. Jadi tadi ada vektor, sekarang ada ruang vektor. Kita kira ruang vektor itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Kan kemarin saya sudah meminta kalian untuk mempelajari materi kan sebelum perkuliahan hari ini. Dan diharapkan mahasiswa ada yang sudah membaca, jadi sudah bisa memahami apa itu ruang vektor. Yuk, ada yang bisa memberikan penjelasan mengenai ruang vektor? Mbak Hilya mungkin Mbak. Oke ya, mungkin nih, oke, mungkin. Jadi ruang vektor real, jadi ada vektor, ada ruang vektor. Jadi kalau ruang vektor itu adalah objek-objek dari ruang vektor yang mengikuti aksioma dan memenuhi operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi kata kuncinya adalah di sini. Suatu objek-objek atau himpunan tak kosong dari objek-objek sembarang itu dikatakan sebagai ruang vektor jika memenuhi operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Jadi syaratnya yang harus kalian ingat adalah ini. Harus memenuhi operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Jadi aksioma-aksioma yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ya, jadi misalkan ada U dan V. U, V ini adalah objek-objek pada ruang vektor V. Maka U dan V ini juga U plus V itu harus merupakan objek pada ruang vektor V. Jadi untuk penjumlahan dari masing-masing anggota vektor itu juga harus merupakan objek pada ruang vektor V. Kemudian berlaku sifat apa ini? Komutatif ya penjumlahannya. Jadi U plus V sama dengan V plus U itu harus berlaku untuk itu. Kemudian ini masih penjumlahan. Yang ketiga juga masih penjumlahan. Ini berlaku sifat apa ini? Distribusi. Jadi untuk U plus V plus V itu sama dengan U plus V. Jadi yang pertama yang di sebelah kiri tanda sama dengan ini. Kalau V dan W-nya dijumlahkan dulu, kemudian dijumlahkan kemudian dengan U, vektor nilai vektornya ya, maka nanti akan sama dengan U plus V dijumlahkan dulu, kemudian dijumlahkan dengan W. Ya, jadi berlaku sifat distributif. Kemudian untuk syarat yang keempat juga berlaku sifat penjumlahan dengan 0. Jadi 0 ditambahkan U itu akan sama dengan U plus 0 dan sama dengan dirinya sendiri atau sama dengan U. Kemudian berlaku sifat penjumlahan dengan negasinya. Jadi untuk U ditambahkan dengan negasi U itu akan sama dengan negasi U ditambahkan U. Dan hasilnya adalah sama dengan 0. Itu masih penjumlahan. Nah, ini masuk di perkalian. Perkalian jadi misalkan terdapat skalar sembarang, skalarnya ini namanya K. Kalian boleh menamakan K, boleh menamakan L, boleh menamakan M gitu ya. Ini dimisalkan skalarnya itu sembarang dan namanya itu adalah A. Dan U adalah objek sembarang pada ruang vektor V. Maka perkalian skalar K dengan vektor U itu juga harus terdapat pada ruang vektor V. Ya. Kemudian di sini juga sama berlaku sifat distributif dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa kalian lihat di sini. Jadi untuk suatu himpunan dari objek-objek itu dikatakan ruang vektor jika memenuhi sifat operasi penjumlahan dan perkalian dengan suatu skala. Nah, kemudian di sini saya ada soal, ya sebenarnya ini kan juga sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya, jadi kalian juga sudah siap-siap gitu ya untuk mengerjakan soal ini.
Bukan. Mana tadi ya? Nah, di sini ada soal yang harus kalian kerjakan. Untuk yang saat ini, untuk pertemuan hari ini, kalian hanya mengerjakan nomor 1 saja. Diberikan soal, ini ya, tunjukkan bahwa V, ruang vektor V, yaitu himpunan matriks yang berbentuk, ini ya, matriks persegi, C1, 1D ini bukan merupakan ruang vektor, di mana C dan D ini merupakan anggota bilangan real. Nah, nanti kalian silakan berkelompok, satu kelompok itu 3 orang, dan kemudian nanti setelah kalian selesai mengerjakan soal nomor 1 ini, kalian saya minta untuk presentasi. Ini ya, ini kan sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya, jadi kalian sudah ketika sebelum mempelajari materi ini kan harus sudah siap dulu dengan apa yang akan dipelajari. Ya, kelompok siapa yang kira-kira mau presentasi hasil ini yang sudah kalian kerjakan kemarin? Yang nomor 1, siapa yang mau presentasi? Mbak Hilya? Kelompoknya Mbak Hilya ya, Mbak? Apakah Mbak Hilya susah sinyal? Oke, atau Mbak Sevia? Mbak Sevia Cahyaningrum ya, kayaknya tadi Mbak Hilya terpental ya. Kalau gitu Mbak Sevia Cahyaningrum bisa dipresentasikan Mbak hasil diskusi kelompoknya yang nomor 1. Boleh Mbak? Boleh ya, nanti saya hasilkan share screen kan. Oke ya, saya share screen kan di sini ya. Ini kan sudah kalian kumpulkan ya, tugasnya, jadi saya juga punya filenya. Ya, sudah terlihat belum Mbak? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, ya silahkan Mbak dipresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan tentang tugas yang sudah diberikan minggu kemarin. Nomor 1 yaitu tunjukkan bahwa V yaitu himpunan matriks yang berbentuk C1 dan 1D bukan merupakan ruang vektor C, D, anggota bilangan real. Penyelesaiannya, V sama dengan himpunan matriks yang berbentuk C1, 1D, bilangan real, C3, 1D, dan semesta P1, 1 Q. Aksioma 1, jika R dan S adalah objek pada V, maka R plus S juga harus merupakan objek pada V. Seperti R plus S, C1 1D plus P1 1 Q sama dengan C plus P 2 D plus Q. Maka V bukan termasuk ruang vektor karena tidak terpenuhi aksioma ketentuan terhadap operasi penjumlahan yang ada di atas tersebut. Ya. Seperti itu, Bu. Ya, ya terima kasih Mbak Ina. Jadi jawaban yang diberikan kelompoknya Mbak Ina dan kelompoknya Mbak Sevia sama ya. Sama, di mana salah satu syarat dari operasi tadi penjumlahan sudah tidak memenuhi. Jadi bisa disimpulkan bahwa ruang vektor, jadi V ini bukan merupakan atau bukan termasuk suatu ruang vektor. Benar ya Mbak ya? Jadi untuk jawaban Mbak Sevia dan Mbak Ina sudah pas, sudah benar, sudah pas, berarti kalian juga sudah bisa memahami materi tentang ruang vektor. Nah, ini saya mau konfirmasi sedikit mengenai apa yang sudah kalian pelajari di sini. Bentar ya, ini coba saya buat note ya. Nah,
Sini sudah kelihatan ya. Coba saya buat pakai warna merah aja biar kelihatan. Nah, di sini kan diberikan soal. Ini saya bahas kembali ya. Walaupun tadi sudah dipresentasikan oleh Mbak Aina dan Mbak Sevia, ini coba saya konfirmasi ulang. Ini kan diberikan soal untuk nomor 1, tunjukkan bahwa V itu merupakan ini ya, suatu himpunan matriks. Himpunan matriksnya berbentuk persegi. Persegi 2x2 di sini. Sini ada C, ini 1, sini D. Nah, kita diminta untuk membuktikan bahwa V ini merupakan suatu ruang vektor. Ruang vektor di mana C yang di sini, C dan D yang di sini itu merupakan anggota bilangan real. Ya. Nah, kita harus menunjukkan, kita harus berpatokan pada ini. Artinya, kita membuat suatu pemisalan. Kalau kelompoknya Mbak Aina di sini membuat pemisalan suatu matriks lain, yaitu matriks R, dan juga matriks S. Ini suatu pemisalan. Nah, di mana matriks R dan matriks S ini berbentuk, matriksnya adalah matriks persegi yang bentuknya adalah yang mirip seperti ini. Jadi untuk matriks diagonalnya yang ini, itu satu ya. Kemudian untuk diagonal yang sini, itu terserah, kalian bisa memisahkan dengan C atau D, bisa memisahkan dengan apapun. Kalau yang di Mbak Ina ini tetap pakai C dan D, jadi menggunakan istilah C dan D, sebenarnya boleh apapun, boleh diganti ya, biar tidak mirip dengan ini sebenarnya. Kalau kelompoknya Mbak Ina kan di sini membuatnya persis banget, jadi seolah-olah sama dengan soalnya, tapi bisa dibuat dengan pemisalan lain, boleh apapun, itu boleh A dan B dan lain seterusnya. Kemudian untuk matriks S, di sini Mbak Aina membuat suatu matriks dengan di sini anggotanya adalah P dan Q. Nah, kita akan mengecek untuk yang pertama, syarat pertama adalah penjumlahan. Jadi kita mengecek R plus S-nya. Apakah ini memenuhi atau tidak. Nah, untuk penjumlahan matriks, yang kita lakukan adalah menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, jadi yang letaknya sama gitu ya, kita jumlahkan. Kalau yang seletak nggak boleh ya, jadi yang harus letak dulu, yang seletak aja yang bisa dijumlahkan. Jadi kalau ini kan seletaknya C dan P, jadi kita menjumlahkan C dan P, berarti di sini C plus P, seperti itu ya. Ini kita jumlahkan 1 dan 1, berapa yang di sini? 2. 2, Ibu. Ya. Nah, di sini kita juga jumlahkan 1 plus 1. Di sini maka dapatnya 2. Kemudian di sini D plus Q. D plus Q. Nah, untuk penjumlahan ini kan kalau dijumlahkan hasilnya suatu bilangan baru lagi kan. Misalkan kita misalkan di sini X. Kita misalkan di sini Y. Hasil penjumlahannya. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi X, di sini Y, di sini 2, sini 2. Nah, apakah bentuk ini sama dengan bentuk semula? Bentuk semula kan di sini elemen yang di sebelah sini dan sebelah sini satu ya diagonalnya. Di sini apakah sesuai? Tidak sesuai, Ibu. Tidak sesuai. Nah, karena tidak sesuai dengan matriks awal yang diminta, ini kan matriks yang diminta, maka untuk penjumlahan dia sudah tidak memenuhi. Seperti itu. Jadi supaya dia memenuhi, di sini harus apa? 1. 1. Hasilnya di sini harus 1. Di sini juga hasilnya harus 1. 1. Supaya dia memenuhi. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Belum, Ibu. Belum ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri perkuliahan sampai di sini. Silahkan dikerjakan tugasnya yang sudah saya berikan ya. Jadi kan masih ada 4 nomor lagi yang harus kalian kerjakan. Kalian tadi sudah mengerjakan soal nomor 1. Silahkan dilanjutkan lagi untuk nomor 2 sampai dengan kelas A. Kemudian nanti kalian bisa upload tugas yang tadi sudah dikerjakan bersama teman kelompoknya di bagian ini, tugas aljabar linier 1. Nanti kalian bisa upload tugas yang sudah kalian kerjakan di sini. Nah, karena ini sifatnya tugas kelompok, maka yang mengupload itu adalah
ketua kelompoknya. Jadi hanya satu aja untuk setiap kelompok, tidak semuanya gitu ya. Perwakilan ketua kelasnya saja. Kemudian untuk mengerjakan tugas aljabar ini, apabila kalian mengalami kesulitan, nanti Anda bisa melihat buku modul yang saya sediakan di sini. Jadi Anda bisa mendownload modul perkuliahan di sini untuk bisa mempelajari materi agar kalian bisa mengerjakan tugas yang saya berikan tadi. Agar misalkan kalian mengalami kesulitan, kalian bisa mengakses di modul ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, materi apa saja yang akan kita bahas, Anda bisa melihat juga di bagian RPS dan kontrak perkuliahan. Di RPS ini nanti disediakan rencana kegiatan perkuliahan dalam satu semester ya, secara lengkapnya. Kemudian kalau secara ringkasnya Anda bisa melihat di bagian kontrak perkuliahan. Nanti pertemuan minggu depan kalian mempelajari apa, nanti bisa kalian lihat materinya di sini. Kemudian kalian bisa mempelajari materi apa yang akan dipelajari minggu depan di modulnya. Jadi sebelum besok itu kalian mengikuti perkuliahan, kalian harus sudah mempelajari materinya yang saya sediakan di modul ini, ya, agar kalian lebih bisa memahami materi. Jadi kalian sudah punya bekal materi yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Kemudian untuk akhir dari perkuliahan ini, jangan lupa mengisi presensi. Ya, presensi kehadiran kalian dalam perkuliahan aljabar linear hari ini bisa kalian isi di bagian sini. Dan nanti kalian mengisi per individu di bagian ini ya. Jangan lupa karena itu nanti sebagai bagian dari penilaian juga untuk kehadiran kalian nanti ada bobotnya sebesar 20%. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi atau kehadiran dalam perkuliahan ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Ya, untuk tugas berikutnya ini sudah saya tulis juga di sini, ada di bagian bawahnya ya, tugas aljabar linear 2. Nanti akan ada tugas nilai dan vektor eigen. Jadi sebelum kalian mengerjakan tugas ini untuk pertemuan berikutnya silahkan dipelajari dulu materi mengenai nilai dan vektor eigen. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sudah? Belum, Bu. Belum, Oh ya, sudah belum ada jelas yang ya. Oke. Kalau sudah jelas, kita akhiri perkuliahan sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Jangan lupa menjaga kesehatan atau menjaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam. Salam. Terima kasih, Bu. Salam. Ya.